Jadi kalau wafat dalam Al-Quran itu pengertiannya ada dua. Ada wafat memang mati maksudnya, atau wafat itu sementara, maknanya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap jamaah Masjid Al-Furqan, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa bangun pagi dan Allah izinkan kita hadir di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah, karunia yang sangat mahal sekali. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir kita Tafsir Muyassar. Insyaallah di pagi hari ini kita masuk di surah Ali Imran ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Wala in qadat ajalukum fi hadhil hayah ad-dunya famuttum ala furushikum aw qutiltum fi sahatil qitala ila Allah wahdahu tuhsyarun fayujazikum bi'amal. Jika kalian mati aw qutiltum atau terbunuh. Jadi Allah membedakan di dalam ayat ini antara mati itu mati biasa maksudnya. Itu pakai kata mutum, kalian mati. Qutiltum atau terbunuh di medan perang. Jadi kalau kalian mati biasa atau mati di medan perang, itu sama-sama la ilallah itu syarun. Nanti pada akhirnya juga akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akan dibalas semua amalan-amalan kalian yang kalian lakukan di dunia. Kan itu hanya sebab saja atau cara meninggal. Mau di medan perang, mau di rumah, mau kecelakaan, mau atas saja, itu kan macam-macam cara meninggal. Tapi tetap semuanya itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas semua yang kita lakukan di dunia. Jadi di ayat ini dibedakan antara mati biasa dan mati di medan perang dengan qutil. Kalau wafat gimana wafat? Mati wafat. Biasanya kalau mati dalam Al-Quran menggunakan kata maut, ya, maut. Tapi ada juga menggunakan kata wafat. Wafat di dalam Al-Quran itu ada dua makna. Makna mati. Biasanya kalau ada tambahan kedatangan malaikat, nah itu mati. Jadi kalau wafat dalam Al-Quran itu pengertiannya ada dua. Ada wafat memang mati maksudnya, atau wafat itu sementara, maknanya tidur. Nah, tidur itu dalam Quran juga disebutkan itu dengan kata wafat. Wafat.
Masyaallah muslim rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wafat itu terkait kisah Nabi Isa alaihissalam. Bukan maut, tapi wafat. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkat. Tidak menggunakan maut, tidak menggunakan kata mati. Itu artinya Nabi Isa belum diwafatkan. Karena nanti akan balik ke dunia di akhir zaman. Kapan itu ya hanya Allah yang tahu. Jadi pengertian wafat Isa itu tidak sama dengan wafat dalam bahasa kita meninggal, selesai jatah hidupnya enggak. Masyaallah rahimakumullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini khitabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitab itu maksudnya yang diajak bicara ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, audiennya itu. Fabima rahmatin minallah. Fa bi rahmatin minallah, hanya dengan rahmat Allah, hanya dengan kasih sayang Allah, lintalah engkau itu bisa berlemah lembut terhadap para sahabatmu itu, ayuhan Nabi. Engkau bisa lemah lembut pada sahabatmu itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau bisa berlaku kasih sayang terhadap para sahabatmu itu. Walau kunta sayyi'al khuluq, kalau engkau akhlaknya enggak baik. Walidhal qalbi, hatinya keras, sikapmu enggak bagus kepada para sahabat. Kenapa enggak bagus? Ya karena ini kan habis perang Uhud lanjutannya. Diperintah gini nggak dijalankan, kan? Sampai kemudian perang kalah. Mungkin kita kalau jadi pemimpin dah ngamuk-ngamuk. Aduh, habis itu nggak diajak lagi lah. Oh, ini dibilangi, mesti kita marah. Rasulullah bisa jadi secara manusiawi juga pengen marah gitu, entah diapain lah gitu. Tapi kemudian Allah kasih nasihat. Engkau bisa aja marah kemudian menghukum mereka, mengucilkan mereka, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Justru mereka akan kabur. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jadi kalau engkau bersikap tidak baik, hati keras, lan sarafa ashabuka min hawlik, maka sahabat-sahabatmu itu akan berpaling, pergi dari sekeliling, itu akan ditinggalkan. Masyaallah rahimakumullah. Ini kelas sahabat ya. Kalau diperlakukan enggak nyaman pun juga bisa pergi. Ini juga nasihat untuk kita, siapapun ya, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, perlakukan dengan baik. Walaupun mungkin kadang-kadang sikap mereka barangkali bikin kita kesel, kecewa, tetap kita harus menjaga sikap. Kalau kita kemudian marah-marah dan berlaku tidak baik, ya akhirnya mereka ya pergi juga. Dan kita tidak punya teman, tidak punya sahabat. Masyaallah muslim rahimakumullah. Oleh karena itu maka fa'fu anhum,
Jangan kau hukum mereka atas kesalahan mereka di perang Uhud, tapi fa'fu anhum, maafkan mereka. Maafkan mereka, jangan hukum. Al-afu itu ya dimaafkan, enggak usah dihukum. Ini perintah Allah. Udah gitu, wastaghfir lahum. Maafkan, enggak usah dihukum, mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa. Suruh memaafkan, jangan dihukum, udah gitu dimintakan istighfar, harus dimohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lahum. Masih ada tambahan lagi, wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah lagi. Wasyawirhum fil umuri allati tahtaju ila masyurah. Ajaklah mereka untuk musyawarah lagi untuk urusan-urusan yang memang butuh musyawarah. Ada urusan yang enggak butuh musyawarah. Harus segera eksekusi, yang enggak perlu banyak musyawarah, nanti enggak selesai-selesai urusan. Khususnya Nabi, karena Nabi ada hal yang langsung perintah dari Allah. Kalau udah perintah dari Allah nggak perlu musyawarah. Musyawarah itu untuk hal-hal yang tidak ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu musyawarah. Jadi walaupun mereka menjadikan engkau kecewa, kata Allah pada Nabi, maafkan, mohonkan ampun, ajak lagi musyawarah. Karena awalnya kan sebelum perang Uhud itu awalnya musyawarah. Jadi gimana nih, kita mau diserang, mau kita lawan di Madinah, perang dalam kota, atau kita sambut di luar. Anak-anak muda yang lagi semangat, kita sambut di luar. Kalau diserang di kota, kayaknya kita itu lemah kan. Kayak inilah, main bola itu kan, kalau posisi bertahan kayak Thailand gitu kan, pokoknya diserang, ya kesannya itu iya agak keren, maksudnya nggak punya kekuatan gitu kan. Ya kan defensif ya kan, bertahan aja. Jadi makanya yang sahabat-sahabat muda itu kita sambut di luar gitu kan. Ya udah, akhirnya Nabi, padahal Nabi sebenarnya secara kecenderungan itu dalam kota, karena kalau dalam kota itu masih masuk dalam kesepakatan seluruh penduduk Madinah akan berjuang bersama-sama ketika diserang gitu. Tapi kalau di luar kota nggak ada perjanjiannya gitu, hanya yang benar-benar beriman aja yang kemudian ikut. Makanya di situ ada celah kaum munafik untuk mengompori orang untuk nggak ikut perang. Nggak usah, kan perjanjian kita di dalam kota, kalau udah di luar ya nggak janji gitu. Akhirnya kan mundur 700 orang. 300 orang. Masyaallah surahmakumullah. Tapi kan kemudian karena musyawarah menyepakati untuk perang di luar kota, ya udah Nabi tetap jalan. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, sekalipun mereka begitu tetap ajak musyawarah kembali. Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fa idza azamta ala amrin min al-umur ba'da al-istisyarah, jika engkau sudah ingin melakukan suatu terkait satu urusan yang sudah disepakati dalam musyawarah, fa'amdihi mu'tamidan 'ala Allah, tetaplah engkau bertawakal, bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hasil musyawarah. Walaupun yang musyawarah itu orang soleh-soleh atau apapun itu, orang hebat-hebat, ahli strategi segala macam, jangan sampai mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua mau kemenangan itu Allah yang ngasih, bukan karena hebatnya strategi manusia. Sehebat-hebatnya strategi manusia, kalau Allah nggak perkenankan menang, ada aja celahnya gitu, yang bikin kalah gitu. Makanya tetap tawakal itu kepada mu'tamidan. Innallaha
yuhibbul mutawakkil. Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bahkan orang yang benar-benar tawakal hanya kepada Allah, itu bisa masuk surga duluan tanpa hisab. Jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tawakalnya itu benar-benar hanya kepada Allah. Nah, ketika orang-orang yang pertama datang merasa pertama setelah hisab itu sampai surga, ternyata udah ada yang duluan. Udah ada yang main di sini. Ini siapa? Kamu lewat mana? Lewat jalur mana kok udah sampai sini? Oh, kita perasaan udah hisab, udah duluan, cepet. Kok udah ada di dalam? Lewat mana? Kamu lewat ini enggak? Ditanya-tanya enggak? Pakai ditimbang-timbang enggak? Enggak. Gitu. Dapat catatan amal enggak? Wah, seperti itu sampai dalam aja. Nah, dulu amalanmu di dunia itu apa gitu? Ya dulu saya di dunia pokoknya saya nggak pernah mempertanyakan Allah kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nasibku begini, kenapa dia begini, sama sekali enggak. Pokoknya ada ya saya syukuri, enggak ya saya sabar dah gitu. Tawakal benar-benar hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di antara sifat yang disebutkan Nabi ya ketika para sahabat Nabi mengatakan nanti akan masuk surga 70.000 orang yang masuk surga itu tanpa hisab. Jadi jumlahnya 70.000 orang. Nah, kemudian Nabi masuk rumah, terus para sahabat tentu pada ngobrol. Wah, mungkin si ini kan. Terus balik lagi Nabi menjelaskan yaitu orang yang tidak tatayur. Tatayur itu pada zaman dulu itu orang mau bepergian itu ngelepasin burung. Ini kalau burung terbangnya ke kanan, oh ini alamat baik. Kalau ke kiri, ini alamat gak baik, gak jadi berangkat gitu. Ya kayak gitu. Kalau dulu burung ya sekarang bisa jadi macam-macam itu. Padahal nggak ada urusannya antara yang kita lihat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kejatuhan cicak. Apa tafsirnya? Wah, tafsirnya ini yang baik aja, jangan yang buruk-buruk. Kalau tafsir yang baik itu boleh ditafsirkan yang optimis itu boleh. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada seorang sahabat namanya Ukasyah menyampaikan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk yang 70.000 itu. Maka Rasulullah mengatakan, engkau termasuk mereka. Ada yang lain mengatakan, doakan aku juga ya Rasulullah, kata Nabi, sabakoka Ukasyah. Udah keduluan Ukasyah gitu. Kamu sih telat. Jadi kalau dalam kebaikan itu yang terdepan. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Para ulama menjelaskan bisa jadi memang orang ini tidak termasuk yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Bukan berarti nggak masuk surga, tapi nggak masuk 70.000 itu. Yang kedua, bisa jadi Nabi ingin mengajak pada umatnya itu cepet-cepetan dalam kebaikan. Itu pelajarannya. Dari sifat-sifat itu, sifat-sifat yang dijelaskan Nabi, intinya adalah orang yang benar-benar tawakalnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyandarkan hidupnya itu kepada selain Allah. Makanya kalau Allah mencinta, ini kan Allah mencintai. Sungguh Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertawakal kepada. Ya, kalau Allah sudah cinta, selesai ya. Kalau Allah sudah cinta ya, semua enggak ada yang rumit di dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Iyamdadkumullah binasrihi wa ma'unatihi fala ahadin yastati'u ayaglibak. Kalau Allah sudah memberikan kemenangan, Allah turunkan pertolongannya, maka enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Enggak mungkin. Sehebat apapun mereka. Ya, kalau Allah sudah turunkan kemenangan, itu Allah, kalian enggak akan ada yang mengalahkan. Makanya tawakalnya itu kepada Allah. Wa yakhdhulkum faman dzalladzi yastati'u ay yanshurakum min ba'di khidlanihi lak. Tapi kalau Allah ingin mengalahkan kalian, menjadikan kalian itu kalah, enggak akan ada juga yang bisa menolong, enggak akan. Kalau Allah menginginkan kalian kalah, ya perang Uhud bisa jadi memang Allah ingin kalian kalah biar jadi pelajaran. Enggak akan ada yang bisa menolong. Wa 'alallahi wahdahu falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu hendaklah bertawakal. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa ma kana linabiyyin tidaklah pantas Nabi itu mengambil ghanimah makhtassahullah bih ghaira makhtassahullah bih, selain apa yang memang sudah Allah khususkan untuk Nabi. Dan ghanimah, harta rampasan perang itu sudah ada bagian-bagian. Allah dan Rasulnya itu seperlima. Maka Nabi tidak boleh mengambil lebih dari itu. Wa may yaf'al dzalika minkum ya'ti bima akhadahu hamilan lahu yaumal qiyamah. Wa may yaghlul ya'ti bima ghala yaman. Siapa yang melakukan hulul. Hulul itu mengambil harta rampasan perang tanpa cara yang benar. Biasanya ngumpetin gitu. Ngumpetin harta rampasan perang. Itu ya'ti bima ghala yaumil qiyamah. Sekarang ngambilnya sembunyi-sembunyi. Nanti di hari kiamat dia akan memikul apa yang ia ambil itu sampai selesai urusan hisab. Dipikul aja. Ya kalau kecil. Kalau barangnya besar gitu, dipikul aja. Sampai hisab selesai. Enggak tahu berapa tahun. Bisa jadi ratusan tahun. Dan itu dilihat semua orang. Itu dulu disembunyiin itu pas rampasan perang. Karena ini rampasan perang ini adalah khususiyah, merupakan kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu nggak boleh ngambil harta rampasan perang sama sekali, nggak boleh. Hanya umatnya Nabi Muhammad dihalalkan untuk mengambil harta rampasan perang. Zaman dulu kalau habis perang itu udah semua rampasan dikumpulin. Nanti akan disambar petir. Jadi kalau belum disambar petir, berarti ada yang menyembunyikan gitu. Jadi ujian kejujurannya itu langsung gitu. Jadi kalau habis perang, itu harta rampasan ini kumpulin semua. Nanti akan disambar petir dan terbakar habis. Kalau belum disambar-sambar, berarti ada yang menyembunyikan. Jadi kisahnya itu Nabi bersama pasukan perang, kumpulin, nggak sambar-sambar petir. Wah, ini mesti ada yang menyembunyiin. Dicek satu-satu ternyata benar ada yang menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Nggak tahu beratnya berapa ya. Ya dari zaman dulu ya orang itu memang tertarik lah ya dengan harta itu, memang suka begitu. Ini coba kalau umatnya Nabi Muhammad juga begitu, wah
nggak jadi ada yang korupsi, nggak jadi nyembunyiin. Mas batangan di bawah tempat tidur, wah kesambar petir, bakar semua rumah. Masyarakat muslim rahmatullah, itu kalau zaman dulu. Jadi ghanimah ini halal untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh mengambil ghanimah sebelum dibagi secara resmi oleh pimpinannya. Dikumpulkan dulu, dibagi, baru boleh halal. Sebelum itu enggak halal, boleh disembunyikan. Gitu. Dan yang mengambil itu nanti akan memikulnya di hari kiamat. Masyarakat muslim rahimakumullah, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini tuwaffa. Kemudian setiap jiwa itu tuwaffa, dipenuhi. Dari tuwaffa itu biasanya diartikan diwafatkan. Tapi maksudnya dipenuhi. Karena orang wafat itu sudah dipenuhi semua hak dia. Hak hidupnya udah dipenuhi, makanya bahasanya wafat. Wafat itu diwafatkan, maksudnya dipenuhi. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Semua yang dia lakukan di dunia itu akan dibalas seutuhnya. Enggak perlu khawatir ada yang enggak dibalas oleh Allah, itu enggak perlu khawatir. Wa hum la yudlamun, dan mereka sama sekali tidak akan didolimi oleh Allah SWT. Didolimi itu artinya enggak dibalas oleh Allah, itu kan didolimi. Atau dihukum melebihi kesalahan, itu juga zalim. Enggak, Allah itu enggak akan mengurangi pahala dan tidak akan menghukum hambanya melebihi kesalahan. Paling banter itu setinggi kesalahan. Atau bahkan ada yang enggak dihukum gitu. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa man ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhati minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. La yastawi, tentu tidak sama ya. Mangkana qasdu ridwanallah wa huwa muqibbun 'alal ma'asi. Tentu tidak sama orang yang tujuannya itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan orang yang terjebak di dalam kemaksiatan, menjadikan Allah murka. Dan yang kayak begini ya, yang paling pas itu memang sakana fi jahannam. Paling pas itu tempatnya adalah neraka jahanam wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Enggak akan sama lah orang yang dia berjuang untuk mendapatkan ridha Allah dan orang-orang yang hidupnya itu dihabiskan untuk bermaksiat sehingga menghadirkan murka Allah Subhanahu wa taala, enggak sama. Ashabul jannah hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'mal. Dia orang-orang surga, ashabul jannah al-muttabi'una lima yurdillah yatafawatuna fid darajat. Penduduk-penduduk surga yang mereka itu berusaha mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk surga itu mutafawituna fid darajat. Mereka itu di surga juga kelasnya beda-beda, berderajat-derajat. Tergantung kita seberapa usaha kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Washabun nar al-muttabi'una lima yuskhitullah mutafawituna fid darajat. Dan penduduk neraka yang mengikuti mengikuti hawa nafsunya sehingga kemudian dia melakukan hal-hal yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, itu juga berderajat-derajat juga. Mutafawitun fid darajat la yasaw. Maksudnya di nerakanya juga derajat juga sama gitu. Ya sesuai dengan ini tingkat
kemaksiatannya sama, derajatnya beda-beda. Cuma itu derajat di surga, ini derajat di neraka. Hum darajat. Berderajat. Ya kan memang neraka juga ada yang paling ada panas banget, ada yang paling ringan. Cuma seringan-ringannya itu kata Nabi, kaki menginjak bara, otaknya mendidih, itu paling ringan. Ya berderajat juga, cuma ya jangan pernah berpikiran terus sanggup masuk neraka. Maka hati-hati bicara, jangan sembarangan kayak orang-orang apa-apa di neraka yang penting bareng-bareng itu bareng-bareng. Emangnya apa? Emang di sana bareng-bareng yang penting makan tak makan ngumpul yang penting bareng-bareng di neraka nggak apa? Itu bahaya banget, ini pikiran ngawur. Nggak ada yang sanggup. Saya nggak apa-apa di neraka yang penting bareng sini ngawur. Itu bahaya. Jangan pernah berpikiran pengen masuk neraka, itu bahaya, Pak. Yang pengen masuk surga aja belum tentu langsung masuk surga, apalagi nggak pengen. Masyaallah muslim rahimakumullah. Hum darajat indallah wallahu basirun bima ya'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap semua yang mereka lakukan, enggak ada yang kelewat, semua kelihatan. Laqad manna Allah 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad an'ama Allah 'alal mu'minin, Allah sungguh telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada orang-orang beriman. Minal Arab, khususnya bangsa Arab, Allah berikan nikmat yang luar biasa. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus rasul dari kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatillah, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yudhiruhum minasyirk wa yutahhiruhum minasyirki wal akhlaq al fasid, dan membersihkan mereka dari kesyirikan dan akhlak yang tidak terpuji. Wa yu'allimhumul Qur'an wa sunnah, dan mengajarkan mereka Quran dan sunnah. Wa in kanu min qabli hadzal rasul fi dhalalim mubin fi ghayyin wa jahlin zahir. Sebelum ada rasul ini mereka dalam kesesatan, kegelapan yang nyata. Awalama asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza. Apakah ketika, wahai orang-orang beriman, ketika kalian tertimpa musibah, wa ya musibah bikum yaumah, yaitu musibah yang menimpa kalian di perang Uhud, qad asabtum mislaiha minal musyrikin fi yaumi Badr, padahal musibah itu juga sebelumnya menimpa orang musyrik di perang Badar. Qultum kaifa yakunu hadza wa nahnu muslimun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina wa haula musyrikun. Kalian heran, loh, kita umat Islam ada Rasulullah masa kalah? Ini begini mereka heran. Mereka heran, kok kita kalah gitu. Qul lahum ayuhan, katakanlah pada mereka, ayuhan Nabi, hadzal ladzi asabakum huwa min indi anfusikum. Kekalahan ini adalah karena kesalahan kalian sendiri. Bisa babi mukhalafatikum amra rasul, karena kalian itu melanggar perintah Rasul kan. Wa iqbalukum ala jam'il ghanaim, innallaha bi fi'li ma yasha wa yahkumu ma yurid. Innallaha yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid wa la mu'aqqiba li hukmi. Jadi kalau masalah kalah, ya nggak ada jaminan. Mau kalian melanggar kok minta menang gimana? Kekalahan ini karena disebabkan karena pelanggaran kalian. Karena diperintahkan diam, kalian ikut rebutan harta rampasan. Ya udah, kalah. Kalau kalah juga nggak usah merasa sedih banget, karena dulu orang-orang musyrik juga kalah kan, sama-sama sebenarnya. Kan kalian aslinya dulunya sama-sama tersesat, ya kan?
Kemudian Allah utus Rasul dari kalangan kalian, mengajak kalian yang benar, meninggalkan kesyirikan, dari akhlak yang baik. Nah, ini kan disposisi sudah benar gitu. Maka Allah berikan kemenangan di perang Badar. Sekarang kalian melanggar lagi, ya kan kalah ya udah gitu, biasa. Masyaallah rahmatullah, itu yang dapat kita kaji di pagi hari ini. Barangkali ada tambahan dan pertanyaan, falyatafadhal masykura ma'jura insyaallah. Sebelum syuruk dikembalikan kepada MC. Mungkin ada yang tanya. Jadi teman-temannya sebenarnya yaitu tanya jawab kepada diri dan anak ibu dan bapak yang ingin menanyakan pertanyaan, silakan untuk ditanyakan urusan materi atau hal lain yang ingin ditanyakan untuk ditanyakan. Ini panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tawakal, Ustaz. Tadi kan kita udah rapat, udah bikin program, udah bikin macam-macam tuh. Kembali kita serahkan ke Allah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari biasa gini, kalau kita lagi ngobrol sama teman sama siapa gitu, kita bilang, kenapa lu begini? Ya, gue dapetnya cuma segini gitu. Gue dikasihnya cuma segini, tapi itu nggak dinisbatkan ke Allah kan? Ya karena kan dia kita bilang bukan nggak peduli sih, sebenarnya nggak dinisbatkan aja ke Allah bahwa segala sesuatu yang diberikan itu sebenarnya udah ditentukan oleh Allah kan? Dia bilang ya udah, gue cuma kayak gini bisanya, gue dapat segini ya udah. Kan masalah ketika ada itu bagusnya ada ikhlas ternyata. Bagusnya ikhlas tuh, ada ikhlas kehidupannya tuh yang nggak bagus juga sih, tapi juga nggak jelek juga. Gimana? Ya. Jadi manusia itu kewajibannya ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal, ikhtiarnya maksimal. Tetap ini memang butuh belajar ya, tawakal pada Allah, tapi tetap ikhtiar maksimal. Sebagaimana Rasulullah SAW itu orang yang paling tawakal, tapi tetap menyusun strategi, melaksanakannya dengan maksimal. Jadi nggak boleh belum apa-apa sudah menyerah. Emang saya takdirnya begini, kayak dia paling tahu takdir. Kan kita nggak ada yang tahu takdir kita. Saya ditakdirkan begini enggak? Ikhtiar kita apa? Kewajiban kita itu ikhtiar ya. Takdir itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tetap semua yang kita ikhtiarkan, yang kita lakukan secara maksimal itu akan dibalas oleh Allah. Yang kita harapkan kan balasan dari Allah. Balasan itu bisa berupa nikmat di dunia, bisa juga nikmat di akhir setelah bekerja keras. Ternyata dapatnya bahasanya segini aja misalnya. Maka itu memang Allah berkehendak demikian. Tapi yakinlah bahwa usaha kita akan dibalas di akhirat. Nah, karena usaha itu bisa dibalas di dunia, bisa di akhirat. Karena Allah yang lebih tahu. Lebih tahu kita itu pasnya bagaimana. Jangan-jangan kalau dibalas banyak-banyak, kita lalai. Gitu. Kita lalai. Enggak semua siap mendapat balasan banyak di dunia. Enggak semua. Maka Allah yang maha bijak itu akan memberikan yang terbaik. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang maksimal, itu artinya kalau kita dikasih sedikit di dunia, simpanan di akhirat kita akan semakin besar. Jadi nggak perlu khawatir. Jangan karena kemalasan kemudian kita melakukan sesuatu itu
ala kadarnya, nanti juga kalau takdirnya. Karena memang rezeki ya dapat. Lakukan dulu maksimal. Kewajiban kita itu ikhtiar maksimal. Nah, kewajiban kita, laksanakan kewajiban, nanti Allah yang memberi. Kalau diberikan sedikit itu artinya Allah akan memberikan banyak di akhir. Bahkan sering saya sampaikan banyak kalau orang-orang soleh itu enggak pengen kebaikannya itu dibalas di dunia banyak-banyak. Takutnya di akhirat nggak dapat. Udah diambil semua di dunia, gimana di akhirat? Nanti sudah beramal terus di akhirat ini minta Allah, ya Allah balasan amal saya dulu di dunia apa? Nah, kan tadi minta semua waktu itu. Minta ini, minta itu, mintanya banyak banget. Jadi semakin banyak diberikan di dunia, semakin sedikit didapat di akhirat. Kecuali jika yang diterima di dunia itu dinafkahkan kembali, diinfakkan, dan kemudian dipanen kembali di akhir. Kalau tidak, ya sudah, mudah diambil semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih gampang apa? Mendapatkan rahmat Allah atau mendapatkan ridho Allah saja? Iya. Lebih utama ya dua-duanya itu rahmat Allah dan ridha. Ridha itu memang tertinggi ya. Kalau Allah ridha ya rahmatnya akan turun. Ridha itu ini. Ya kalau seorang ridho, artinya itu sama orang itu lo nggak ada ganjalan apapun gitu, maka apa aja kan diberikan. Nah itu bentuknya bisa kasih sayang atau mahabbah dan lain sebagainya. Tapi titik tertinggi adalah ridho. Yang tertinggi adalah ridho Allah. Karena dengan ridha itu maka akan turun kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridha itu aman, semua aman. Kenapa malaikat itu aman di neraka? Bahkan malaikat penjaga neraka, atau bahasa Quran sebagainya disebut zabaniyah. Kenapa mereka aman? Ya karena ridha Allah, Allah ridha. Karena Allah ridha. Kalau Allah ridha itu selesai. Maka kita diajarkan dulu kalau mau belajar atau apa saja itu yang kita cari yang pertama adalah ridha Allah. Ya, Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu kalau mengajarkan kita niat orang belajar yang pertama adalah ridha Allah. Baru berikutnya ingin masuk surga. Baru berikutnya biar pinter. Itu nomor 3. Itu biar pinter itu nomor 3. Tapi yang pertama adalah kita jalankan perintah Allah biar Allah ridho. Nah itu yang pertama. Kalau Allah ridho itu selesai. Tidak ada urusan kita dengan manusia. Yang penting Allah ridho. Allah alam bishawab. Yang lain yang bertanya, ibu. Bapak Iwan ada jam ya, jadi harus doa dulu. Bagus, pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak Ustaz, apakah betul yang namanya umat Islam itu semua pasti masuk surga, walaupun dia merasakan neraka dulu? Demikian Pak Ustaz. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Semua yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu pasti masuk surga. Ini jaminannya. Artinya semua umat Islam dan meninggalnya statusnya masih muslim, maka dia pasti masuk
surga. Maka pesan Allah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berusahalah kau takwa benar-benar. Tapi kalau nggak bisa takwa, ya udah usaha tapi tadi salah-salah aja. Udah berusaha, tetap aja salah. Maka minimal kalau matinya itu minimal statusnya muslim. Karena status itu yang kemudian mendapatkan jaminan dari Allah untuk masuk surga. Bahwa kemudian Allah hukum dulu atas kesalahan kita itu karena keadilan Allah. Tapi endingnya tetap semuanya masuk surga. Pokoknya selama di dalam hati itu ada keimanan sekecil apapun, nanti akhirnya akan masuk surga. Jadi kan masalah siapa yang duluan, siapa yang belakangan, semuanya masuk. Bahkan ada yang sudah disampaikan tempo hari, sampai ada yang paling terakhir masuk surga. Wes mungkin imannya nggak tahu, wes kecil banget mungkin, tapi tetap masuk surga. Sampai dia itu nggak merasa nggak pede, nggak pantas masuk surga, saya masuk surga. Memang masih ada tempatnya ya. Kata Allah tenang, semua ada tempatnya, nggak usah khawatir. Bahkan kaplingnya itu sebesar istana raja di dunia, itu nggak perlu khawatir. Kalau sekarang rumahnya sempit-sempitan, nggak masalah. Jalani aja, nanti luas sendiri. Jadi surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama di dalam hatinya ada keimanan, itu pasti masuk surga. Bahkan menurut sebagai para ulama, bahkan walaupun nggak terucap di dunia, bahkan walaupun tidak terucap di dunia. Karena ada orang masalah iman itu ada yang hatinya beriman, mulutnya berucap. Maka itu seorang muslim yang di dunia diperlakukan sebagai seorang muslim dan insya Allah di akhirat masuk surga. Ada yang zahirnya beriman, batinnya tidak beriman, itu orang munafik. Nah, ini masuk neraka. Di dunia ya diperlakukan sebagai seorang muslim, tampaknya muslim, ya syahadat, ya bahkan sholat juga gitu. Tapi di akhirat masuk neraka. Karena hatinya nggak beriman. Ada yang lahir batin nggak beriman, ini orang kafir. Lahir batin nggak beriman. Ada yang lahirnya tidak beriman tapi batinnya beriman. Ini orang yang dia percaya dengan Allah tapi dia nggak berani mengungkapkan di dunia karena takut konsekuensi dan lain sebagainya. Yang kayak begini di dunia ya, diperlakukan sebagai orang kafir tapi di akhirat masuk surga karena keimanan. Masalah muslim rahmatullah sama seperti Raja Najasyi. Dia beriman tapi tidak pernah menampakkan keimanan. Karena situasi. Sebab kalau dia kemudian masuk Islam bisa chaos negaranya karena dia adalah raja di negara Nasrani. Padahal dia raja yang adil. Keadilannya itu bisa dirasakan banyak orang kalau kemudian dia menyatakan terang-terangan masuk Islam, kemudian rakyatnya nggak terima, akan terjadi chaos yang baik. Jadi yang jadi ukuran adalah keimanan dalam hati. Keimanan dalam hati itu yang kemudian menyebabkan seseorang mangkana fi qalbi misqalu dzarratin minal. Siapa yang di dalam hatinya ada sekecil apapun keimanan, dia akan masuk surga. Nah, ukurannya dalam hati. Insya Allah akan masuk surga. Demikian yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Yang tadi kan sebenarnya berbahaya. Apa? Yang keimanan dalam hati. Sekarang banyak di kalangan kita itu yang penting gua percaya kepada Allah. Yang penting gua percaya kepada Allah gitu. Iya. Nah, akhirnya apa? Dia meninggalkan syariat gitu. Oh, iya. Itu mesti ada di yang lagi nih, dijelaskan lagi nih. Oh, iya. Bahwa Kan itu nanti yang mungkin akhirnya injak darat apa. Iya. Jadi itu kan klaim dia. Iman itu yang tahu adalah Allah. Itu kan klaim dia.
Jangan itu jadikan alasan ngeles saja. Ngeles biar dianggap tetap baik. Tetap baik. Ngeles. Tapi hasilnya begitu, hasilnya begitu. Tapi keimanan itu kan hanya Allah yang tahu. Memang dia sanggup masuk neraka. Yang gitu. Jadi orang beriman yang sesungguhnya ya kan kita taat pada Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan sholat, ya kita sholat sebagai bentuk beriman. Tapi tetap inti dari keimanan itu ada di dalam hati. Tapi yang tahu itu Allah. Makanya ketika Rasulullah pernah bagi-bagi sesuatu, kemudian ada sahabat yang komentar, ya Rasulullah, si fulan kenapa nggak dibagi? Dia adalah seorang mukmin. Maka Rasul mengatakan jangan bilang mukmin, bilanglah muslim. Sampai 3 kali. Bilang muslim, jangan mukmin. Karena muslim itu yang kelihatan. Kita menilainya gampang. Oh dia KTP dari tampilan kelihatan. Tapi kalau mukmin itu hati hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa mengatakan dia beriman. Maka Nabi mengatakan bilanglah muslim, jangan mukmin. Tapi ada tanda-tanda bahwa orang itu beriman. Maka misalnya kata Nabi, kalau engkau lihat orang sering ke masjid, senang ke masjid, yakinlah dia orang beriman gitu, beriman. Itu tandanya. Tapi iman yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Maka Nabi pesannya katakanlah dia seorang muslim. Jangan katakan mukmin, belum tentu. Gitu. Kita nggak tahu masalah hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمشارق الأرض ومغاربها برها بحرها جميع إنسهم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا مباركا وولدا صالحا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وسددنا في القول والفهم والعمل إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين بالتوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.